Cek 1, 2, 3, selamat datang di Penny Voice. Pada tahun 1999, seorang wanita bernama Gumju menyuruh para ibu-ibu untuk memancing pelanggan ke kedainya. Cara itu menjadi sangat efektif dan perlahan-lahan membuat kedainya sangat ramai. Bisnis yang semakin besar membuat Gumju harus menyimpan uang di salah satu bank. Seorang pegawai bank bernama Bunggu harus mengambil uang ke rumahnya setiap hari, dan itu membuat mereka semakin dekat hingga timbul percikan cinta di antara mereka. Lalu tahun 2001, Gumju berhasil menjadi pengusaha sukses dan melamar Bunggu untuk menjadi suaminya, serta menyuruhnya berhenti bekerja dan berdiam diri di rumah. 우리 결혼하자. 살림만 해. 내가 먹여 살릴게. 금주야. Selain itu, Gumju harus melahirkan anak perempuan demi mewarisi kekuatan super miliknya. Mereka menghabiskan malam pertama dan kekuatan Gumju membuat Bunggu sangat terkejut, mengingat itu adalah pertama kali melihat kekuatan istri barunya tersebut. Setelah berwik-wik, akhirnya Gumju melahirkan anak kembar, dan salah satunya adalah perempuan yang bernama Namsun. Sedangkan anak laki-lakinya diberi nama Namin. Saat berusia 6 tahun, Namsun pergi ke Mongolia bersama sang ayah. Tetapi sang ayah kehilangan Namsun, dan kejadian itu membuat Bunggu merasa sangat bersalah hingga memilih bercerai sebagai bentuk penyesalan. Lalu tahun 2013, Bunggu bertemu dengan jurnalis untuk menceritakan kisah hidupnya, dengan harapan si jurnalis menulis artikel tentang putrinya dan bisa segera menemukannya. Bunggu menjelaskan kalau setiap wanita di keluarganya terlahir dengan kekuatan super. Fenomena ini sudah berlangsung selama 500 tahun. Sementara Gumju mendapat saran dari salah satu pegawainya agar mengadakan kontes kekuatan super untuk anak perempuan berusia 12-15 tahun. Dengan begitu akan lebih mudah menemukan putrinya. 너무 좋은 생각이야. 이 세상 어디에 사람만 있으면 돼. Di tempat lain, seorang gadis Mongolia bernama Testeng mengikuti pertandingan gulat melawan pria dewasa. Meskipun bertubuh kecil, namun Testeng mampu mengalahkannya dengan mudah. Sesampainya di rumah, Testeng bertanya ke orang tuanya dari mana kekuatan super itu didapat, namun mereka tidak mengetahuinya. Dahulu mereka menemukan Testeng saat berusia 6 tahun di atas kuda yang diberi nama Papa, dan kuda itu masih dirawat menjadi sahabatnya. Sang ibu menunjukkan pakaian yang digunakan oleh Testeng saat kecil. Rupanya pakaian itu buatan Korea, sehingga Testeng yakin kalau dirinya berasal dari Korea. Suatu hari, Testeng mengalami sakit kepala berkunang-kunang, disertai suara bisikan seseorang yang terus memanggil Namsun, membuatnya sadar jika namanya adalah Namsun. Keinginannya kembali ke Korea pun semakin kuat, bahkan mulai belajar bahasa Korea melalui film. 10 tahun kemudian, Testeng telah tumbuh remaja. Sang ayah menyuruh agar kembali ke Korea untuk mencari orang tua kandungnya. Sementara Gumju masih melakukan kontes kekuatan selama 10 tahun dengan keyakinan putrinya masih hidup. Saat itu, seorang gadis bernama Huaja berhasil menjadi pemenang untuk pertama kalinya setelah mampu mengangkat beban 120 kilo. Selain itu, ia mengaku telah naik perahu dari Mongolia ke Yanbia saat berusia 5 tahun, bahkan memiliki golongan darah yang sama dengan Gumju, membuat Gumju semakin yakin kalau Huaja adalah putrinya. Di malam harinya, Gumju mengajak Huaja makan malam bersama keluarganya. Bunggu juga diundang karena malam itu ia memperkenalkan Huaja sebagai Namsun. Putrinya yang lama menghilang telah kembali, namun semua orang meragukan akan hal tersebut. 분명해. 남순이야. 남순이 아니야. 남순이 발바닥에 작은 흉터가 있어. Kehidupan Huaja yang dulunya serba susah kini berubah 180 derajat. Ia bisa tinggal di kamar mewah, pergi ke salon, bahkan belanja barang-barang mewah tanpa takut kehabisan uang. Di balik semua itu, seorang detektif anti narkoboy bernama Hisik mendapat informasi adanya transaksi narkoboy. Ia segera melakukan penangkapan, tapi sayangnya hanya bisa menangkap si pengguna. Tiba-tiba orang misterius muncul mengejar si pengedar narkoboy yang sempat lolos.
Rupanya pengendara motor itu adalah Gumju. Setelah kehilangan putrinya, Gumju bertekad akan menggunakan kekuatan serta kekuasaannya untuk memberantas kejahatan, dengan harapan Tuhan akan membalas kebaikan itu dengan menjaga Namsun. Dan kebiasaan itu kini telah menjadi tujuan hidupnya. Sementara itu, kuda kesayangan Testeng tiba-tiba tergeletak dan meninggal, membuatnya sangat bersedih. Lalu pada akhirnya Testeng memutuskan untuk pergi ke Korea demi mencari orang tua kandungnya. Di waktu bersamaan, Hisi kembali mendapat laporan adanya narkoboy di salah satu pesawat. Narkoboy itu tidak diketahui persis seperti apa bentuknya, bisa jadi menyerupai alat tulis, rias, atau juga botol. Ketika hendak mendarat, pesawat yang dinaiki Namsun mengalami masalah, sehingga harus melakukan pendaratan darurat. Saat itulah Namsun bergegas turun untuk menghentikan pesawat agar tidak menabrak menara kontrol. Kekuatan yang dikerahkan sangat besar membuat pemilik kekuatan sebelumnya juga merasakannya, yaitu Gumju dan juga Bugil. Jika salah satu dari anggota keluarga menggunakan kekuatan secara berlebih, maka akan tercipta ikatan batin antara mereka. Dan saat itu Gumju sedang bersama Huaja, membuatnya sadar jika Huaja bukanlah putrinya. Saat ini Hesi dan rekannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh penumpang pesawat, termasuk juga Testeng yang terlihat mencurigakan. Testeng tidak keberatan barang-barangnya ditahan untuk diselidiki, namun ia tidak mau menyerahkan tongkat emas miliknya, yang mana itu adalah pemberian sang ibu. Dengan benda itulah satu-satunya cara untuk mencari orang tua kandungnya. Hisi berjanji akan membantu mencari ibu Namsun, dan akan segera mengembalikan barang tersebut setelah dilakukan pemeriksaan. Setelah itu, Namsun sempat menyewa apartemen untuk ditinggali selama 3 bulan, tapi malah ditipu oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai pemilik apartemen. Ditambah lagi semua uang dan ponselnya dibawa kabur, sehingga Hesi tidak dapat menghubunginya ketika hendak mengembalikan barang-barang Namsun. Selain itu, Hesi telah mengetahui identitas wanita misterius yang membantunya menangkap pengedar narkoboy. Dia adalah Gumju, seorang pengusaha paling berpengaruh di Gangnam. Ia telah melakukan kontes kekuatan untuk mencari putrinya yang hilang di Mongol. Hal itu pun membuatnya teringat dengan Namsun. Saat ini, Namsun tidak tahu harus tinggal di mana. Melihat taman di Sungai Han membuatnya mempunyai ide untuk membuat rumah seperti di Mongol. Dengan kekuatannya, Namsun bisa membuat tenda dengan mudah, dan tentu saja itu menarik perhatian banyak orang. Namsun juga pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasus penipuan yang dialami. Tapi saat kembali, justru melihat sepasang gelandangan tidur di tendanya. Pada akhirnya Namsun akan membuatkan tenda untuk mereka, sehingga membuat mereka sangat senang. Sebagai gantinya, Hyunsu akan mengajaknya mencari makan gratis, dan tata cara bertahan hidup di Korea sebagai gelandangan. 무료 급식소 미쉐린 가이드 편. 그지가 당당하네. 칭찬해. Saat ini Hesi sedang menjemput rekannya di salah satu studio foto. Kebetulan Banggo adalah pemilik studio tersebut. Ia sempat memberikan kupon pemotretan kepada Hesi untuk menjadi modelnya. Setelah itu Hesi harus melakukan penyamaran demi menangkap transaksi narkoboy di salah satu mall. Barang bukti berhasil didapat dengan berbentuk susu bubuk dan juga menangkap pengedar barang haram tersebut yang bernama So Chang. Tapi sayangnya, ia mengaku mendapat barang tersebut dari internet dan tidak tahu identitas pemilik barang tersebut. Di Taman Sungai Han, para pengunjung melakukan unjuk rasa. Mereka tidak terima adanya tenda yang mengganggu pemandangan. Alhasil menjadikan keributan, lalu pada akhirnya Namsun dan sejoli gelandangan itu dibawa ke kantor polisi. Namsun merasa tidak bersalah mendirikan tenda di taman. Seharusnya polisi melakukan tugasnya untuk menangkap orang jahat, seperti penipu yang sudah menipunya, bukan malah mengusir mereka yang berusaha bertahan hidup di tengah kemiskinan. Kejadian ini juga terdengar Hesik, sehingga segera menemui Namsun untuk mengembalikan barang-barangnya, serta memberikan uang dan kupon foto untuk membuat identitas baru. 이걸로 다른 데 가서 자. 위험하게 밖에서 자지 말고. 자. Setibanya di rumah, Hesi menghubungi rekannya untuk mengumpulkan data anak hilang dari tahun 2006 sampai 2023. Saat itu, Hesi asik berjoget ria di rumah menggunakan pakaian dalam, tanpa menyadari jika Namsun melihatnya dari kejauhan dengan kekuatan super. 아주 신났네. 신났어?
Di sisi lain, Hwaja sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ia berniat akan menguras harta Gumju sebelum ketahuan, dengan keyakinan jika Namsun yang asli masih hidup. Tanpa menyadari, perbincangan itu didengar sekretaris Jung melalui penyadap suara. Dia adalah orang suruhan Gumju untuk mengawasi gerak-gerik Hwaja. Meski kebenaran itu telah disampaikan kepada Gumju, namun Hwaja tidak langsung diusir, dan tetap menyuruh sekretaris Jung terus mengawasi gerak-geriknya. Selain itu, Gumju telah bergabung dengan klub Heriteng yang beranggotakan orang-orang kaya. Di sana, Gumju mengajak mereka menggunakan kekayaan tersebut untuk keadilan, tetapi justru ditertawakan, hingga ada salah satu pria memberikan alamat jika ingin membela keadilan. Gumju juga bertemu pria bernama Seo, yang merupakan CEO perusahaan Donggu. Seo juga memiliki bisnis narkoboy, bahkan mampu menciptakan narkoboy jenis baru yang tidak bisa dideteksi alat milik kepolisian. Di sisi lain, Namsun datang ke studio pemotretan sesuai saran Hisi. Namun niat itu dibatalkan setelah mendapat kabar jika penipu berhasil ditangkap. Dan Namsun tidak perlu membuat identitas baru. Saat itu, Banggu sempat termenung melihat Namsun. Ketika hendak mengejarnya, Namsun telah pergi. Selama ini, Namsun selalu menggunakan bahasa non-formal, mengingat dirinya hanya belajar bahasa Korea dari film. Untuk itu, Hisi menyuruhnya belajar bahasa formal dan sopan. Tapi anehnya, Namsun justru mengaku menyukai Hisi karena tampan. 잘생겼어요. Di sosial media beredar video Namsun ketika membuat tenda. Hwaja yang melihat video tersebut mulai sadar jika wanita di video tersebut adalah Namsun yang asli. Hwaja mengundang teman liarnya ke rumah untuk makan dan menyusun rencana demi menyingkirkan Namsun yang asli. Dengan begitu, Hwaja bisa tetap tinggal selamanya menjadi putri Gumju. Di tempat parkir mobil bugil terhalang mobil lain yang sudah melakukan parkir sembarangan. Pemilik segera dihubungi agar memindahkannya, tapi justru memarahinya habis-habisan, membuat bugil sangat marah dan membalikan mobil tersebut layaknya mainan. Masalah ini pun diselesaikan di kantor polisi. Di sana bugil justru memarahi pemilik mobil parkir sembarangan tersebut. Bahkan kepolisian sangat mengaguminya sebagai Ratu Majangdo yang legendaris. Di tahun 1983, para preman menyerang pedagang di Majangdo untuk mengambil alih pasar. Tetapi bugil dengan mudah menghajar semua preman tersebut. Sejak saat itu, Majangdo menjadi daerah paling aman di Korea. Dalam insiden pendaratan pesawat darurat tempo hari, rupanya ada satu penumpang meninggal ketika sampai di rumah. Pihak forensik menemukan narkoba jenis baru di dalam perutnya. Selain itu, susu yang Hisi bagikan tempo hari juga memiliki kandungan narkoba yang sama. Hisi segera melakukan pemeriksaan di rumah korban, namun hanya menemukan botol minum dan sebuah masker untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah itu, Hisi mendapat informasi dari temannya mengenai data orang hilang di tahun 2006 hingga 2023. Salah satunya adalah Namsun, putri dari Gumju. Sementara itu, Hwaja mengajak teman premannya untuk merusak tenda Namsun. Dari kejauhan, Namsun telah melihat kejadian itu, sehingga langsung meluncur dan menghajar mereka semua. Akibat kejadian itu, tenda mereka hancur dan kini Namsun, Hyunso, dan Buno tidak memiliki tempat tinggal. Hisi akan mengajak Namsun tinggal di rumahnya, sedangkan Hyunso dan Buno memilih tidur di jalan seperti sebelumnya. Setelah diselidiki, Hisi menemukan fakta jika orang yang menyerang tenda Namsun adalah Hwaja, putri Gumju yang lama menghilang. Hisi segera menghubungi Gumju untuk memastikan apakah putrinya benar-benar sudah ditemukan. Namun panggilan itu segera dimatikan karena Hisi terpesona dengan kecantikan Namsun. 제가 다시 연락드리겠습니다. Hisi memberitahu Namsun jika berhasil menemukan ibunya dengan asumsi kalau Hwaja menyamar sebagai Namsun palsu, lalu menyerang Namsun asli sebab takut rahasianya terbongkar. Malam harinya, Hisi kembali menghubungi Gumju kalau saat ini Namsun yang asli sedang tidur di rumahnya. 진심으로 감사해요. Kabar jika putri kandungnya sudah ditemukan juga disampaikan kepada Banggu. Lalu di keesokan harinya Namsun akan melakukan pertemuan dengan ibu kandungnya. Tetapi saat dalam perjalanan, sebuah gedung mengalami kebakaran sehingga Namsun segera ke sana untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak di dalam. Saat itu juga jalanan sedang macet. Gumju membukakan jalan untuk pemadam demi bisa datang tepat waktu.
Tanpa sengaja, Gumju melihat Namsun yang terus keluar masuk untuk melakukan evakuasi. Saat itulah ia sadar jika dia adalah putri kandungnya. Gumju menyusul Namsun, tapi sebuah ledakan terjadi sehingga berusaha menangkap putrinya. Dengan cara itulah mereka akhirnya saling bertemu. Tentu saja itu membuat Gumju sangat senang sekaligus terharu. Namsun berusaha menenangkan ibunya agar tidak bersedih. Meski terpisah cukup lama, namun ia tumbuh dengan bahagia bersama orang tua tiri di Mongol. Setelah itu, Gumju menemui Hyunso dan Buno yang pernah membantu Namsun. Gumju memberikan mereka koper berisi uang dan mempersilahkan tinggal di hotelnya. Saat ini, Hesi kembali menemukan narkoboy yang tersimpan di dalam masker, yang mana masker itu didapat dari rumah korban tempo hari. Narkoboy di dalam masker akan meleleh jika terkena air, lalu dalam waktu beberapa menit air akan menguap menjadi serbuk. Tiba-tiba, Hesi mendapat telepon dari Gumju untuk menyampaikan terima kasih. Sedangkan kapten tim justru mencoba narkoboy tersebut, sehingga Hesi menyuruh sang kapten segera berkumur. Kembalinya Namsun membuat sang ayah segera menemuinya. Rupanya memang benar jika dia adalah putrinya. Sang ayah meminta maaf atas semua yang terjadi. Saudara kembar Namsun juga datang, yaitu Namil. Mereka sangat mirip, cuma dia tertutup lemak. Gumju memberitahu Namsun kalau wanita di keluarga mereka terlahir kuat dari generasi ke generasi. Namun kekuatan itu akan menghilang jika digunakan untuk kejahatan. Gumju yakin selama ini Namsun selalu berbuat baik. Itu terbukti dengan kekuatannya yang tidak menghilang. Sedangkan Hwaja kini telah menjadi buronan atas tindakan penipuan dengan hadiah 5 juta won jika berhasil menangkapnya. Lalu di keesokan harinya, Bugil mengantar putra bungsunya ke dokter. Gumdong memiliki fisik sangat lemah sehingga lebih sering menghabiskan waktu dengan berbaring. Bahkan untuk kembali ke mobil, Bugil harus menggendongnya, sehingga orang-orang berpikir kalau Gumdong adalah anak durhaka. Di sisi lain, Gumju meminta reporter Kim menghapus semua artikel mengenai Namsun. Berita itu akan tetap dirahasiakan demi keamanan Namsun. Selain itu, ia meminta reporter Kim mencari informasi tentang narkoboy di Gangnam. Setelah mencicipi narkoboy tempo hari, kapten tidak bisa berhenti minum air. Hal itu membuat Hesi heran, padahal hanya mencicipi sedikit. Itu pun dia langsung berkumur, yang menandakan kalau narkoboy itu memiliki kadar yang sangat tinggi. Hari ini Namsun bertemu Hyunso dan Buno. Mereka berterima kasih kepada Namsun yang merubah kehidupan mereka. Selain itu, Hyunso akan bekerja paruh waktu menjadi pemeran pengganti di sebuah film. Dahulu, Namsun juga pernah menjadi pemeran pengganti, namun justru tidak diterima ketika para pemeran utama mendapat makanan enak. Padahal pemeran pengganti yang harus bekerja ekstra. Dengan kekuatannya, Namsun mengambil alih makanan tersebut untuk dinikmati bersama para pemeran pengganti. Dari situlah Namsun sangat disanjung para sutradara, bahkan ketika Hyunso dihina pemeran utama, Namsun sangat marah. Apalagi pemeran utama lebih jelek dengan bayaran yang mahal, sehingga menyuruh mengganti pemeran utama dan menjadikan Hyunso sebagai pemeran tersebut. 너보다 훨씬 잘해. 얼굴도 이 사람보다 더 잘생겼어. Sementara itu, Gumju datang ke rumah Hesik untuk mengambil barang-barang Namsun yang tertinggal. Gumju memberikan cek kosong sebagai tanda terima kasih. Meski awalnya menolak, namun Gumju terus memaksanya. Di saat itulah ibu Hesik datang, sehingga mengira putranya menjadi simpanan tante-tante. 저런 엄마 같은 여자한테 스폰? 그런 거 아닙니다. 어머. Sesampainya di rumah, Gumju mendapat informasi adanya narkoboy di perusahaan Donggu. Ia pun teringat jika Hesi juga mencari informasi mengenai narkoboy tersebut, sehingga informasi itu juga disampaikan kepada Hesi. Pada akhirnya, Hesi akan menyamar dan untuk sementara waktu tidak akan ada di kantor polisi. Namsun yang diberitahu justru akan ikut menyamar dengan alasan agar bisa melindungi Hesi dengan kekuatan supernya. Kebetulan perusahaan Donggu bekerja dalam bidang kargo dan mereka lebih mengutamakan mencari karyawan wanita, yang mana Siho alias pemilik perusahaan Donggu berusaha mencari Namsun setelah melihatnya menghentikan kecelakaan pesawat tempo hari. Singkat cerita, Namsun dan Hesi telah melamar bekerja di sana demi mencari barang bukti. Kebetulan Hwaja juga bekerja di sana dengan identitas palsu. Ia heran mengapa Namsun bekerja padahal putri orang kaya.
Di sisi lain, Bugil tak sengaja bertemu barista tua di kafe Namil. Barista itu bernama Junhee. Bugil yang melihatnya pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka saling berkenalan dan saling penetrasi demi memikat hati. Istri Junhee telah lama meninggal, sedangkan suami Bugil telah pergi selama 10 tahun tanpa pesan dan kabar layaknya Bang Thoyib. Sehingga Bugil menganggap suaminya sudah meninggoy. 죽었다고 봐야죠. Lalu malam harinya, Namsun dan Hye-si menyelinap ke gudang untuk mencuri masker yang dianggap mengandung narkoboy. Tetapi Hye-si tak sengaja terjatuh, membuat kakinya terkilir hingga akhirnya Namsun yang harus mengendongnya keluar. Dan itu membuat Hye-si malu karena seharusnya seorang pria yang melindungi wanita. 여자한테 안경 옮겨주더니. Di balik semua itu, Gumju sedang menemui ketua Opuletia. Opuletia adalah sejenis organisasi yang memberantas kejahatan dan seluruh anggotanya juga orang kaya, sehingga mereka bisa menyewa pensiunan pasukan khusus seperti FBI bahkan mafia Rusia. Tujuan mereka yang sama membuat Gumju bergabung dalam organisasi tersebut. My great-great-grandmother founded Opulentia, punished those who used money to do bad things. Sementara itu, salah satu pekerja Donggu logistik telah melaporkan keberadaan Hwaja ke polisi dengan harapan bisa mendapat imbalan. Akan tetapi tindakan itu ketahuan sehingga mengurungkan niatnya. 누구든 걸리면 네 오장육부 다판에 네 대패 붙여버린다. Tetapi laporan tersebut telah sampai ke pihak polisi, termasuk juga Hye-si, lalu menganggap jika Hwaja telah mengikuti Namsun. Manajer Hu adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengiriman barang. Ia menanyakan rahasia Namsun bisa sekuat itu, namun justru memberikan jawaban iseng kalau makan 100 butir telur mentah setiap hari. Akhirnya direktur itu mencoba rahasia itu, tapi bukannya kuat malah sakit perut. Saat mengirim barang, Hye-si sempat memberitahu Namsun kalau Hwaja bekerja di Donggo. Membuatnya tidak sabar ingin bertemu sebab ibunya pernah berkata kalau setiap orang pasti bisa berubah, di mana sang ibu juga ingin menemuinya demi menanyakan alasan melakukan semua ini. Sementara itu, tim kesatuan narkoboy telah mendapat masker hasil curian Hye-si semalam. Namun tidak ada satupun yang mengandung narkoboy, sehingga Hye-si diperintahkan untuk menghentikan penyamaran, tetapi Hye-si mengaku kalau sedang menyelidiki CEO. Anehnya, tidak ditemukan catatan dari usia 20 hingga 32 tahun di Korea. Untuk itu mereka harus mencari informasi dari mana dia mendapat dana dalam menjalankan bisnis. Sayangnya itu bukan tugas mereka, melainkan tugas Jenderal Pajak, sehingga Hye-si diminta segera kembali. Sementara itu Gumju mendapat informasi mencurigakan tentang Brand Song. Diduga dia telah mengelola banyak perusahaan cangkang dan pencucian uang. Untuk itu ia segera menemuinya demi melakukan penyelidikan dengan berkedok konsultasi manajemen aset. 블랙머니 잘 다루신다고. 트래킹 당하기 전에 시끄러십니다. Sedangkan Bugil datang ke kafe demi mengapeli Junhee. Ia tak sungkan untuk meminta bantuan Banggu dan Nam-in supaya bisa dekat dengan Junhee. Namun tak lama kemudian dia mendapat panggilan dari putrinya kalau saat ini sedang di kantor polisi setelah menabrak seseorang dan harus membayar uang damai sebesar 20 juta won agar tidak ditahan. Kabar itu pun membuat Junhee segera mentransfer uang tersebut. Tapi saat datang ke kantor polisi bersama Bugil, tidak ada kasus penabrakan sama sekali. Ternyata Junhee terkena voice phishing alias penipuan, sehingga membuatnya sangat bersedih. Seketika Bugil bersikap seperti jagoan dan akan membantunya menangkap si pelaku. 미스터소 왜 울고 그래요? 미스터서. Hari ini Hye-si mendapat laporan adanya orang meninggal saat berenang. Menurut saksi, korban terlihat lemas tidak berdaya sebelum akhirnya meninggal. Selain itu, korban juga minum air sangat banyak, bahkan minum air dalam kolam. Tak lama kemudian ada laporan orang meninggal dengan gejala serupa. Rupanya itu adalah efek dari narkoboy. Hal itu juga terjadi kepada sang kapten setelah mencicipi narkoboy sebelumnya. Setelah dilakukan beberapa penyelidikan, Hye-si baru menyadari kalau narkoboy itu bereaksi dengan air. Oleh karena itu, sang kapten harus menahan diri agar tidak minum air. Lalu malam harinya Namsun menyelinap ke dalam gudang demi mencari beberapa bukti. Namun justru tak sengaja melihat CEO yang sedang mematung. Tapi saat didekati, ia mendorong Namsun hingga terpental. Sementara Gumju mendapat informasi dari Opuletia bahwa sekelompok mafia Rusia terlibat dengan perusahaan Donggo. Saat ini mereka telah berada di Korea. Setelah ditelusuri ternyata CEO sudah mendirikan perusahaan Donggo tanpa diketahui sumber uangnya.
Gumju menduga kalau uang-uang tersebut berasal dari penjualan narkoboy. Tak lama kemudian Namsun datang dan menceritakan misi penyamarannya bersama Hae-sik sebagai kurir di perusahaan Donggu. Dengan dugaan adanya narkoboy, tentu sang ibu sangat mendukung putrinya sebab ia juga sedang menyelidiki masalah tersebut demi menyelamatkan dunia. 거기에 마약이 있대. 세상을 구하자. Di keesokan harinya, Gumju segera menemui Hae-sik untuk mengajaknya bekerja sama. Mengingat saat ini Hae-sik sedang menyelidiki perusahaan Donggu, sedangkan dirinya sedang mencari tahu siapakah Seo. Untuk itu biarkan Namsun yang menyelidiki perusahaan Donggu. Saat ini Namsun tak sengaja bertemu Hwaja saat bekerja. Dirinya dan sang ibu telah memaafkan perbuatan Hwaja, namun mereka hanya memaafkan sekali, tidak untuk yang kedua kalinya. Setelah itu tanpa sengaja salah satu karyawan tersangkut di sebuah mesin. Namsun segera menyelamatkannya dengan kekuatan super miliknya. Tapi di sisi lain Seo mendapat video rekaman Namsun ketika mengangkat barang di gudang, sehingga menyuruh manajer Ho untuk mengawasi setiap gerak-gerik Namsun. 그렇게 일 잘하는 두고 어머니라면 일거수일투족 잘 살펴보시고. Sementara itu Gumju menyuruh keluarganya untuk berolahraga demi menjaga kesehatan. Tentu beban di gym tidak ada rasanya bagi keturunan wanita, tapi berbeda dengan Nam-in dan Gumdong. 엄마, 나 힘들어. Saat itulah Nam-in memberitahu sang nenek kalau sudah 5 tahun tidak mulai percakapan dengan ibunya, kecuali diajak berbicara lebih dulu. Semua itu bermula ketika sang ibu mengejeknya seperti babi. Meski begitu Gumju tidak merasa bersalah sebab itu memang fakta, dan justru menganggap Nam-in mudah tersinggung seperti ayahnya. Setelah itu Nam-in menemui ayahnya dan berharap sang ayah bisa kembali baikan dengan sang ibu. Namun Banggu seolah wegah jika harus rujuk lagi. 엄마는 독재자야. 황금주의 세계를 몰라. Saat ini Gumju kembali mendatangi tempat Brensong dan tak sengaja bertemu dengan temannya. Ibu-ibu itu memberitahu kalau sudah berinvestasi kepada Brensong dan mendapat banyak keuntungan hanya dalam 2 bulan. Hal itu pun membuat Gumju menganggap Brensong penipu, sehingga membuatnya gugup dan langsung menyuruhnya pergi. 당신 사기꾼이지. 명예훼손으로 고소당하고 싶으세요? 됐고. Di sisi lain, Hae-sik harus segera membawa kapten yang pingsan akibat efek narkoboy. Tapi ia menolak sebab tidak ingin dianggap sebagai pemakai. Akhirnya, Hae-sik membawanya ke rumah demi melakukan rehabilitas mandiri. Sang kapten terpaksa harus diborgol agar tidak minum air lagi, mengingat efek narkoboy akan semakin parah jika terkena air. Namun siapa sangka rasa haus berlebihan itu membuat kapten menggila dengan kekuatan super. Untungnya Namsun datang dan segera menghentikannya. Rupanya narkoboy itu juga bisa memberikan efek kekuatan super, sehingga penyelidikan harus segera dipercepat. Namsun lalu menyelinap masuk ke dalam gudang bersama Hyunso demi mencari narkoboy. Di dalam, Namsun mengambil beberapa barang yang terlihat mencurigakan sesuai perintah Hae-sik. Sementara itu Nenek Gil kembali mengencani Junhee, bahkan mengajaknya check-in di hotel hanya karena ingin kencing, sehingga nenek birahi itu membawanya secara paksa demi bisa berduaan di dalam kamar. Hae-sik telah memberitahu kapten kalau kemarin mengamuk dengan kekuatan super, dan itu membuatnya sadar bahwa setiap orang memiliki reaksi yang berbeda, dan meminta sang kapten berpuasa selama 1 hari demi menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kemarin. Di balik semua itu, Seo tidak hanya membuat narkoboy tapi juga membuat penawarnya, di mana narkoboy itu akan bereaksi pada kelenjar pituitari. Jika mengkonsumsi tanpa obat penawar, maka sama saja dengan bunuh diri. Tetapi Seo adalah orang yang kejam, bahkan ia tak segan-segan merusak wajah anak buahnya yang sudah dikenali polisi. Di sisi lain, Nam-in memutuskan keluar dari rumah dan tinggal bersama sang ayah, bahkan merasa ibunya lebih menyayangi Namsun daripada dirinya. Tetapi saat berada di kafe, ia terpesona dengan salah satu pengunjung. Sayangnya, wanita itu memandanginya dengan perasaan seolah tak sengaja terkena tai cicak. Ternyata pandangan jijik itu membuat Nam-in ingin merubah penampilan lebih baik, dan teringat akan seorang wanita yang memberikan pil diet tempo hari. Akhirnya, obat itu pun diminum dengan harapan langsung bisa langsing singset. Sementara itu kapten mulai merasa rasa gelisah untuk mencari air, namun tidak menemukannya. Di balik semua itu, Hwaja telah menyadari kekuatan super Namsun. Ia berusaha menyerang menggunakan pisau, namun ia tidak mampan dan malah terpental hingga membuat kakinya patah. Di sisi lain, Gumju mengajak Seo bertemu untuk berbicara bisnis.
Ia akan berinvestasi sebesar 1,6 triliun won di perusahaan Dongo dengan harapan bisa masuk investor utama karena ia yakin kalau investor sesungguhnya perusahaan tersebut telah melakukan bisnis kotor dengan harapan bisa bergabung dan mengetahui siapa saja mereka. 두고에 투자를 좀 할까 하는데 진짜 이유를 원해요. 그걸 알아 뭐 하시게요? Sementara itu Gumdong akan membantu Junhee untuk melacak lokasi orang yang menipunya. Setelah lokasi didapatkan, Bugil langsung meluncur untuk menghajar mereka dan langsung dibawa ke kantor polisi. Kekuatan super itu pun membuat Junhee heran dari mana mendapat kekuatan tersebut, yang mana garis keturunan Bugil memiliki genetik yang spesial. Ia juga meminta Junhee datang ke pesta yang akan diadakan putrinya besok. Di sisi lain, Hye-si mendapat kabar kalau narkoboy berhasil ditemukan di antara barang yang dicuri Namsun kemarin. Kabar itu pun membuat Namsun merasa harus menggeledah komputer di ruangan Siho untuk mendapat daftar pelanggan khusus narkoboy tersebut. Di sisi lain, Gumju membagi informasi kepada organisasi Opulentia dengan keyakinan Sio bisa terpancing menggunakan uang. Selain itu, Gumju juga meminta untuk mencari informasi tentang Brensong. Tak lama kemudian, Gumju mendapat informasi dari salah satu pegawai Brensong untuk menunjukkan lokasinya saat ini, di mana pria itu mendekati Gumju karena kaya, bahkan mau disuruh memata-matai bosnya sendiri. Saat ini Brensong berada di kafe untuk membujuk salah satu Mahmud, mama muda, agar mau berinvestasi di tempatnya. Saat semua berjalan lancar, tiba-tiba Gumju datang untuk merusak suasana tersebut, sehingga Brensong segera pergi dari sana. Tapi di sisi lain, manajer Ho menunjukkan rekaman Namsun yang mencuri barang di gudang, sehingga Sio menyuruh Namsun menemuinya. Hal itu pun dimanfaatkan Namsun demi bisa mendekati Sio untuk mendapat informasi. Ia meminta maaf sudah mencuri barang di gudang dengan alasan barang berisi pakaian itu akan diberikan kepada orang tuanya di Mongolia. Siapa sangka kepolosan Namsun membuat Sio tertarik untuk berteman dan saling bertukar nomor. 그래요. 친해지고 싶어요. 다신 안 훔칠게. 미안했다. Keberhasilan itu pun disampaikan kepada Hye-si. Meski mempunyai kekuatan super, namun Hye-si masih mengkhawatirkan keselamatan Namsun karena terlalu berbahaya. Lalu malam harinya, Namsun menemui sang ayah untuk bersenang-senang. Banggu sempat meminta maaf sudah meninggalkan Namsun sendirian di Mongolia. Namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena di sana juga dia tumbuh besar dengan baik. 아빠가 미안해. 걱정 마. 아빠 행복해. 아빠. Sementara itu Sio mendapat informasi dari anak buahnya kalau Gumju telah menemukan putrinya yang hilang. Dia adalah Hwaja yang bekerja di perusahaan Dongo, sekaligus orang yang berusaha menyerang Namsun tempo hari, di mana saat ini Namsun bekerja dengan nama Mongolianya sehingga Sio tidak mengetahui kalau dia adalah putri Gumju yang sebenarnya. Di hari berikutnya, Gumju mengadakan pesta yang hanya dihadiri anggota keluarga, tetapi Hye-si bisa hadir karena undangan Namsun, sedangkan Junhee datang karena Bugil. Siapa sangka sekretaris Jung mengaku telah mengandung anak Bongo. Bahkan Bongo berusaha menyangkal tuduhan tersebut sebab itu bisa mengancam nyawanya. Tapi ternyata itu adalah bagian dari kejutan untuk merayakan ulang tahunnya. 아빠 생일 축하해. 생일 축하해. 금봉봉. Di hari berikutnya, Nam-in kembali membeli obat diet, sebab obat itu sangat efektif seolah melihat makanan layaknya batu. Sementara Namsun akan diangkat menjadi staf kantor, namun harus melakukan tes terlebih dahulu dengan menahan mesin pres raksasa yang membuatnya harus mengeluarkan semua kekuatan. Kejadian itu pun dirasakan Bugil dan Gumju kalau Namsun sedang dalam bahaya. Kejadian itu pun membuat Gumju segera bergerak. Untungnya Namsun berhasil lolos dari mesin pres tersebut. Tapi setelah itu Gumju malah digoda geng Upil sehingga ya begini. Di sisi lain, Hye-si segera menemui sang kapten di rumah sebab tidak bisa dihubungi. Namun ternyata sang kapten baik-baik saja, bahkan mengaku sudah sembuh dari efek samping. Padahal diam-diam telah mengkonsumsi narkoboy tanpa sepengetahuan Hye-si. Sementara itu, pasangan Jompo telah menginap di hotel. Bugil menceritakan perjalanan Gumju yang bisa sukses seperti sekarang, di mana putrinya itu sangat pandai sejak SD, bahkan hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk menghafal tabel perkalian. Sejak saat itu Nenek Gil tidak pernah menyuruhnya belajar.
dan justru mengajaknya ke toko untuk menjaga kasir sembari belajar menghitung uang. Siapa sangka Gumju sangat pandai dalam hitung-menghitung asalkan bersangkutan dengan uang. Lalu saat usia 20 tahun, Bugil memberikan uang 100 juta won sebagai modal usahanya. 30 juta won digunakan untuk membuat rumah makan, lalu 30 juta won digunakan membeli saham, serta 40 juta won lainnya untuk membeli lahan. Bahkan Gumju bertekad akan menjadikan semua modal itu menjadi 1 miliar won dalam 3 tahun. Tak disangka rumah makannya sangat ramai pengunjung. Saham yang dia beli masuk ke bursa efek dan naik hingga 10 kali lipat. Sementara lahan yang dibeli telah dikembangkan menjadi apartemen. Di usia yang ke-24 tahun, Gumju telah memiliki aset sebanyak 10 miliar won, lalu mengembalikan uang ibunya menjadi 1 miliar won. Namun Bugil justru menginvestasikan uang tersebut kepada Gumju lagi agar menjadi 10 miliar won dalam 5 tahun. Sejak saat itu, Bugil berhenti dari pekerjaannya di pasar, sehingga Gumju harus memberikan uang pensiun sebanyak 50 juta won setiap bulan. Di tempat yang sama, Buno menanyakan sikap Hyunso yang mulai berubah. Entah berubah itu karena uang atau disebabkan sudah menjadi artis. Tetapi Hyunso justru mengakhiri hubungan mereka dengan alasan sudah tidak cocok. Ibaratkan dirinya ingin naik bus, sedangkan Buno naik kereta bawah tanah. Di tempat lain, Gumju sedang rapat bersama karyawannya untuk mengakuisisi salah satu stasiun TV yang sedang kesulitan mengatasi kekurangan tayangan. 적자 케이블로 고전을 면치 못하는 TGV를 금주 TV입니다. Sementara itu, Namsun memberitahu Hesi kalau berhasil lulus dari ujian. Kini ia bekerja di kantor bersama Seo. Untuk itu, Hesi lebih baik fokus melakukan penyelidikan, sedangkan dirinya akan fokus melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Lalu malam harinya mereka bertemu di sebuah kedai. Bahkan Hesi memuji kecantikannya yang seperti bidadari. Ternyata itu membuat Namsun tersipu malu dan mengaku menyukainya. Tapi sayangnya ia menggunakan bahasa Mongolia sehingga Hesi tidak mengerti. 좀 이쁘다. 이 참 헤르테. Sementara itu, Opulentia sedang kesulitan mencari informasi mengenai Brensong. Untuk itu, Gumju diminta mengirim foto pria tersebut demi memudahkan dalam pencarian. Namun masalahnya, Gumju tidak mempunyai foto pria aneh tersebut. Akhirnya meminta bantuan salah satu pegawai Brensong yang selalu mendekatinya, yaitu Hongdo. 인간 빵 사진 말이야. 인간 빵. Saat ini, Seo meminta Namsun menghafalkan daftar kolaborator yang membantu bisnisnya. Tapi tanpa disadari, Hesi telah memasang kamera tersembunyi di jam tangan Namsun agar bisa memantaunya secara langsung. Setelah itu, Seo mengajak Namsun ke sebuah klub untuk memperkenalkannya dengan rekan-rekannya. Ia menyuruh Mary Kim menyerahkan tugasnya kepada Namsun, sebab dia akan dijadikan orang kepercayaannya. Hal itu pun membuat Mary Kim tidak terima dan memberikan minuman beracun kepada Namsun. Ia mengira racun itu efektif, tapi ternyata Namsun hanya berpura-pura. 이것도 테스트냐? 이깟 독이 대수야? 헤리티스 클럽 다 찍었어. Lalu malam harinya sang kapten melakukan penyamaran demi melakukan transaksi narkoboy dengan Gangsu. Ia kembali mengkonsumsi narkoboy tanpa sepengetahuan Hesi. Begitu juga dengan Nam-in. Ia mulai kecanduan obat diet hingga berhalusinasi seolah-olah sedang mengkonsumsi narkoboy. Di sisi lain, Gumju mendapat daftar mengenai CEO dari Opulentia. Ia sangat terkejut saat melihat Brensong juga ada di sana. Setelah itu, Gumju mendapat telepon dari sang ayah yang sudah lama menghilang dan akan kembali ke Korea. Kabar itu pun disampaikan kepada adiknya yaitu Gumdong agar merahasiakan dari ayahnya kalau saat ini sang ibu sedang asik berkencan dengan kekasih barunya. Di saat yang sama, Namsun akan menyelinap masuk ke ruangan Seo demi mencuri daftar kliennya. Saat itu, Hoshi membayangkan seolah-olah aksinya sangat keren, tapi pada kenyataannya justru menyamar menjadi hantu. Bahkan bukan hanya data yang diambil, melainkan komputernya. Selain itu, Namsun mempunyai informasi kalau Seo dibesarkan oleh mafia Rusia bernama Pavel. Sementara itu, kabar penyerangan yang dilakukan Hwaja terhadap Namsun tempo hari baru sampai kepada Gumju, sehingga sangat mengkhawatirkan putrinya. Setelah itu, Gumju juga menghampiri Hwaja di rumah sakit. Pada dasarnya, ia membenci Namsun karena kini tidak bisa menjadi putri Gumju. Tetapi Gumju meminta agar berubah menjadi lebih baik, sebab dia juga bisa menjadi putrinya. 착하게 살아봐.
Di sisi lain, Heishi telah memeriksa komputer Shio, namun tidak menemukan petunjuk apapun. Kabar itu pun disampaikan kepada Namsun, dan mulai saat ini tugasnya adalah menyelidiki urusan luar negeri, sebab kemungkinan besar narkoboy tersebut akan didistribusikan ke luar negeri. Akhirnya, Namsun segera menemui Nona Baik untuk menanyakan daftar barang yang dikirim ke luar negeri. Sayangnya, Nona Baik tidak mau memberitahunya. 두고에서 해외로 수출하는 물건 그래도 안 돼. Semenjak rutin minum obat diet, kini Nam-in selalu merasa haus. Kemungkinan obat diet yang dikonsumsi telah mengandung narkoboy buatan Shio. Sedangkan Shio saat ini sedang marah karena komputernya telah menghilang. Salah satu penjaga mengaku kalau ada hantu yang mencuri komputer tersebut dengan postur tubuh seperti Namsun, membuat Shio teringat akan Putri Gumju yang menghilang, di mana dia juga mempunyai kekuatan super. Akhirnya Shio menemui Hwaja untuk mencari informasi apakah Testeng adalah Putri Gumju. Ia memberitahu kalau bukan dia. Putri aslinya tidak bisa berbahasa Korea. Shio akan percaya ucapannya, namun jika berbohong maka tidak akan segan-segan menghabisinya. Selain itu, Shio juga menanyakan bagaimana Namsun bisa berbahasa Korea dan alasannya datang ke negara tersebut. Dengan sangat antusias, Namsun mengaku belajar bahasa Korea sebab ingin menikah dengan cowok Korea. Tapi setelah itu, Shio mengajaknya melakukan pertemuan dengan Gumju, dan secara kebetulan Gumju telah mengajak Heishi, yang sedang menyamar sebagai direktur multimedia. Alhasil mereka saling berpura-pura seolah baru pertama kali bertemu. Selain itu, Heishi meminta izin ke toilet. Padahal menyelinap masuk ke ruangan Seo Jung dengan berpura-pura mendapat perintah untuk mengambil lap kacamata. Ia memasang beberapa kamera tersembunyi dan segera keluar. Sayangnya Gangsu telah menghadangnya, di mana Seo Jung tidak menggunakan kacamata. Jadi untuk apa lap kacamata tersebut? Akhirnya Heishi beralasan untuk membersihkan pemukul golf. Saat ini Gumju mencoba memprovokasi Shio dengan menanyakan siapakah sebenarnya yang berkuasa di balik perusahaan Dongo. Dirinya telah lama berkecimpung di dunia bisnis dan tidak mungkin Shio bisa mempunyai pasar besar di usia muda tanpa hutang sepersen pun. Dengan anggapan apakah mafia Rusia yaitu Pavel yang berada di balik semua ini? Jika memang benar maka sebaiknya berhenti, sebab dia hanya akan menghancurkan semuanya. Tiba-tiba Namsun langsung memberikan peringatan demi membela Shio. Kejadian itu pun membuat Shio sangat kesal sehingga sangat ingin membunuh Gumju. 몹시 거슬려. Di sisi lain, Bugil sedang mengantar Gumdong berobat ke dokter. Tetapi ia terus merengek dengan memanggil-manggil nama ayahnya, serta memberitahu sang ibu kalau ayahnya akan pulang ke Korea. Setelah itu, Bugil harus mendatangi acara penghargaan sebagai ibu-ibu terbaik. Saat itu ia sempat bertanya kepada Gumju tentang ucapan Gumdong sebelumnya, sehingga Gumju memberitahu jika sang ayah akan pulang besok. Kabar itu pun membuat Bugil ngamuk tidak karuan. Sementara itu Mary Kim telah mengajak Namsun ke dermaga untuk berbicara penting. Padahal itu adalah modus untuk menghabisinya. Sayangnya orang-orang suruhannya justru ketakutan saat melihat kekuatan Namsun. 얘기 좀 하자면서. Di sisi lain, keanehan yang terjadi kepada Nam-in kini mulai disadari Banggu. Ia segera memberitahu Gumju kalau akhir-akhir ini tidak mau makan seperti biasa dan mengurung diri di kamar. Namun Gumju tidak menanggapinya dengan serius sehingga membuat Banggu marah. Tak lama kemudian Namsun datang untuk memarahi ibunya juga, sebab sudah bersikap berlebihan terhadap Shio saat melakukan pertemuan. Pada akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. Meski begitu, Gumju tampak sangat senang karena ini adalah pertama kali bisa bertengkar dengan putrinya. Lalu di keesokan harinya Gumju bertemu dengan Brensong untuk menanyakan tentang Shio. Tetapi dia tidak mengenalinya, namun saat ditunjukkan foto Shio justru langsung marah dan merobek foto tersebut. Saat ini Nenek Gil datang ke bandara untuk menjemput suaminya, tapi bukannya memberikan pelukan atau ciuman, justru mendorongnya hingga terpental. Kebencian Shio terhadap Gumju tampaknya sudah mencapai batas. Ia menyuruh Gangsu untuk segera menghabisinya, sehingga di hari itu juga dia langsung menabraknya dengan dump truck. Di saat yang sama, Shio bertanya kepada Namsun apakah mampu membunuh Gumju. Namun Namsun menolak, sehingga Shio mengaku telah mencelakainya. 이미 죽었으니까 내가 죽이겠다고 생각한 사람들은 다 죽어. 시호가 원하면 할게.
Kebetulan Bugil juga berada di rumah sakit tersebut dan segera menemui putrinya. Kondisinya yang seperti mumi membuatnya menangis terseduh-seduh. Tapi tak lama kemudian justru mendapat panggilan dari Gumju. Ia melakukan semua ini demi memancing seseorang yang ingin membunuhnya. Ternyata sebelumnya Gumju sudah menyadari kalau sudah dibuntuti. Ia menghubungi Hye-si agar memeriksa CCTV, lalu dengan bantuan seseorang truk tersebut dibuat pecah ban, sehingga benturan yang terjadi tidak terlalu parah. Saat ini Namsun percaya ibunya akan baik-baik saja. Selain itu, ia berhasil mencuri informasi dari Nona Baik kalau barang yang akan diekspor berkode CT. Kabar kecelakaan yang dialami Gumju juga sampai kepada Brensong. Hongdo menyuruhnya menjenguk Gumju agar tidak dicurigai sebagai pelaku, di mana Gumju dan Brensong selalu bertengkar. Namun saat menjenguknya, ia sadar kalau orang yang terbaring tersebut bukanlah Gumju, sehingga membuatnya segera pergi dari sana. 아니 근데 그걸 어떻게 아셨다는 거예요? Lalu malam harinya, Seo mengajak Namsun makan di sebuah restoran. Hye-si yang melihatnya melalui kamera tersembunyi pun mulai cemburu. Kebetulan Seo sempat mendapat panggilan dari Rusia. Namsun berusaha merekam percakapan tersebut yang mana mereka sedang membahas masalah ekspor barang dengan kode CT4885. Sebenarnya Seo telah diadopsi oleh gangster Rusia sejak kecil bernama Pavel. Ia dibesarkan sebagai pembunuh untuk mengeksekusi siapapun yang mengkhianatinya. Sementara itu, Gumdong segera ke rumah sakit setelah mendapat kabar tentang ayahnya, di mana saat ini sang ayah telah dirawat di rumah sakit. Ternyata ayahnya menghilang selama ini demi pergi ke Mongolia untuk mencari Namsun. Ia pergi ke tempat tertinggi dengan asumsi bisa menemukan cucunya, hingga akhirnya Pak Jong sampai di daratan paling tinggi di dunia. Di sana ia bertemu pendeta yang membuatnya sadar kalau hilangnya Namsun atas kehendak Tuhan. Pak Jong lalu menetap di sana demi mendoakan Namsun. Tetapi makanan di sana membuat ususnya bermasalah sehingga sadar kalau Tuhan menghendaki dirinya untuk makan masakan Korea dan segera kembali. Tapi malah mendapat sambutan hangat dari Bugil hingga harus dirawat di rumah sakit. Pada akhirnya Gumju memberitahu kalau Namsun sudah ditemukan. Di saat yang sama Bugil menceritakan kepulangan suaminya kepada Junhee. Meski begitu mereka akan tetap saling mencintai satu sama lain meskipun cinta itu terlarang. 중간 씨 절대 포기 못해요. Sementara itu Namsun harus berpura-pura menjadikan rumah Hye-si sebagai rumahnya, sebab Seo terus memaksa untuk mengantarkannya pulang. Jika pulang ke rumah ibunya, maka Seo akan mengetahui identitasnya. Namun saat menunggu Hye-si terlalu lama membuatnya tertidur, tetapi justru tak sengaja menciumnya ketika terbangun, sehingga menjadikan keadaan di sana sedikit canggung. Namsun memberitahu kalau pernah melihat Seo tiba-tiba mempunyai kekuatan super. Ia yakin kalau itu adalah efek dari narkoboy buatannya. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Seo masih baik-baik saja meski mengkonsumsi narkoboy tersebut? Saat itulah Hye-si teringat akan percakapan salah satu staf milik Seo, kalau mereka juga menjual obat penawarnya. Sementara kondisi Hwaja akhirnya sudah sembuh. Kini ia tinggal di Hotel Gumju, bahkan diperlakukan sangat baik. Selain itu, Hwaja juga memberitahu sekretaris Jung kalau sebelumnya Seo pernah menemuinya untuk menanyakan tentang Namsun. Di sisi lain, Banggo menemukan Nam-in pingsan di kamar mandi. Ia telah merawatnya selama beberapa hari, namun kian hari kian memburuk. Banggo juga sudah mencari tahu obat diet yang sering dikonsumsi, namun tidak mendapat informasi apapun. Di keesokan harinya, Banggo menceritakan kondisi tersebut kepada Hye-si dan meminta bantuan untuk mencarikan kandungan dalam obat diet tersebut. Saat ini Namsun pergi ke gudang demi mencari barang berkode CT4885. Ia menyelinap masuk ke dalam truk untuk mengambil barang tersebut. Akan tetapi Namsun justru terjebak di dalam truk dan tidak bisa keluar. Sehingga Hye-si berusaha menghentikan truk tersebut dengan menyamar sebagai seorang wanita dengan modus meminta bantuan untuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Dengan begitu Namsun bisa keluar lalu menyerahkan mantel yang didapat dari paket berkode CT4885. Setibanya di markas, Hye-si merobek jaket tersebut dan merendam kapas yang menyelimutinya, di mana kapas tersebut perlahan-lahan berubah menjadi bubuk narkoboy. Tak lama kemudian Hye-si mendapat kabar dari badan forensik kalau pil diet yang dikirim sebelumnya telah mengandung narkoboy sintetik yang mempunyai kesamaan dengan susu tempo hari. Kabar itu pun Hye-si sampaikan kepada Gumju sehingga mulai mengkhawatirkan putranya.
Sementara itu, CEO tiba-tiba memanggil Namsun untuk menyampaikan perasaannya. Ternyata kedekatan mereka selama ini telah membuatnya jatuh cinta. Meski begitu, ia tidak akan memaksa Namsun untuk menerima cintanya. 싫어요? 이거 남자가 좋아하면 생기는 감정 같은데. Lalu Namsun mendapat kabar dari ibunya tentang Nam-in, membuatnya segera pergi karena ada urusan mendesak. Di saat yang sama, Hye-si mendapat pesan dari kapten agar datang ke rumah. Namun setibanya di sana, sang kapten telah meninggal dengan meninggalkan catatan serta barang bukti tentang narkoboy tersebut. 구급차 좀 보내주세요. 팀장님, 돌아가셨다. Saat ini Nam-in sedang dirawat di rumah sakit, dan fakta kalau mengkonsumsi obat diet yang mengandung narkoboy membuat Banggu sangat terkejut. Namsun memberitahu kalau Seo mempunyai obat penawarnya. Sebelumnya ia sempat melihat Seo meminum cairan berwarna biru. Kondisi Nam-in yang memprihatinkan membuat Banggu hilang akal. Dengan ditemani Nam-in, mereka segera pergi ke kantor polisi untuk melacak nomor rekening si pelaku. Sayangnya mereka menggunakan rekening palsu dengan nama seorang gelandangan bernama Hanso. Akhirnya Namsun menghubungi Hyunso untuk meminta bantuan demi mencari pria bernama Hanso yang merupakan seorang gelandangan. Saat ini Nam-in mulai menggila dan terus meminta air. Untungnya Gumju mampu menahan amukan tersebut. Lalu di tempat lain, seseorang bernama Beom menghubungi Pavel kalau barang yang diterima dari Donggu kurang satu, yang mana terdapat narkoboy senilai $1 juta di dalam barang tersebut. Akhirnya Beom menghubungi Seo dan menyuruh segera menemukan barang yang hilang. Jika dalam waktu 24 jam tidak ditemukan, maka akan dihabisi. Pada akhirnya Seo memanggil supir truk yang melakukan pengiriman. Setelah dihajar habis-habisan, supir itu mengaku kalau sempat berhenti di tengah perjalanan karena seorang wanita meminta bantuan. Sementara kondisi Nam-in yang semakin memburuk membuat Gumju mulai bergerak dengan menyuruh sekretaris Jung dan reporter Kim untuk menyiarkan berita narkoboy tersebut di stasiun TV miliknya, di mana korban dari narkoboy tersebut telah mencapai 732 orang. Bahkan jika digabung dengan korban meninggal, maka sudah melebihi 10.000 orang. Narkoboy tersebut akan bereaksi dengan air dan memiliki tingkat kematian lebih dari 10 kali lipat daripada narkoboy biasa. Pengguna akan merasakan rasa haus yang mendalam, bercampur halusinasi dan berakhir dengan kematian. Di sisi lain, Hye-si datang ke klub Harry Tank sesuai petunjuk dari sang kapten untuk menangkap gangsu yang telah mengedarkan narkoboy sintetik tersebut. Ternyata selama ini kapten mengorbankan diri sebagai pecandu demi mendapat semua informasi tersebut. 당신도 곧 기다려. Sementara itu Hyunso telah membantu Namsun dan Banggu untuk mencari si gelandangan. Pria bernama Hanso itu mengaku kalau 1 tahun lalu seorang wanita akan memberinya uang jika mau membuatkan 4 rekening atas namanya. Wanita itu memakai sepatu merah dan mantel hitam seperti di film-film. Dan dari sanalah Namsun mendapatkan kartu nama wanita tersebut yang bernama Tairi. Namsun lalu menyerahkannya kepada sang ibu dengan keyakinan kalau menghubunginya dengan nomor Nam-in pasti dijawab. Saat ini Tairi mendapat informasi dari Mary Kim kalau Gangsu telah tertangkap. Untuk itu dia harus bersembunyi tanpa menemui siapapun. Kabar itu juga Mary Kim sampaikan kepada Seo, serta menunjukkan siaran berita yang ditayangkan Gumju sehingga membuatnya yakin kalau Gumju adalah orang yang mencuri barangnya. Selain itu, Seo akan mengeksekusi Gangsu demi mencegah informasi bocor ke kepolisian. Setelah itu salah satu anak buahnya menunjukkan rekaman dashboard yang memperlihatkan Hye-si menghadang truk dengan pakaian wanita, sehingga membuatnya semakin yakin kalau narkoboy miliknya telah dicuri. 황금주. Saat ini Gumju terus berusaha menghubungi Tairi tapi tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya ia akan memberikan uang 1 miliar won jika mau memberikan obat penawar. Tentu itu membuat jiwa materinya meronta-ronta dan langsung setuju untuk melakukan pertemuan di kafe Nam-in. Gumju mendapat penawar, sedangkan Tairi mendapat uang tunai sebanyak 1 miliar won. Tanpa menyadari kalau terdapat pelacak di dalam uang tersebut. Dengan penawar tersebut Nam-in akhirnya bisa sembuh.
Sementara Bransong telah menemui Susan untuk meminta bantuan agar menggelapkan dana miliknya yang diterima dari para ibu-ibu. Ia yakin mereka tidak berani melaporkan ke polisi sebab mereka juga mendapat uang tersebut dengan cara ilegal. Selain itu, Bransong meminta segera mengurus Gumju yang selalu menyusahkan dirinya. Hari ini Namsun kembali ke kantor untuk menemui Seo. Kebetulan saat itu ia baru saja mengkonsumsi narkoboy. Namun Seo pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata apapun. Setelah itu anak buah Beom datang untuk mengambil penawar. Tetapi Seo menolak dan tidak akan memberikan hasil penelitiannya kepada Beom maupun Pavel. Di sisi lain, Gumju mendapat informasi dari Opulentia kalau Pavel telah berada di Korea. Dengan keyakinan Pavel pasti sedang mengawasi mereka, untuk itu Gumju diminta harus berhati-hati. Di saat yang sama, Hye-si mendapat kabar kematian Gangsu. Dari hasil penyelidikan, Gangsu meninggal setelah minum botol dari pengacaranya. Hye-si yakin ini bukanlah kasus bunuh diri. Sementara di rumah sakit, Mary Kim datang sebagai perawat untuk mengeksekusi Gumju. Tapi ternyata orang yang tergeletak adalah sekretaris Jung. Perkelahian sempat terjadi hingga akhirnya Gumju datang untuk menghentikannya. Sementara Seo saat ini sedang makan siang bersama Namsun. Ia mengajak Namsun untuk berteman, serta menanyakan arti teman menurutnya. Bagi Namsun, teman adalah orang yang selalu ada di sampingnya dan menjaga rahasia kita meski mengetahui semuanya. Dahulu, Seo pernah mempunyai teman, tapi mereka terpisah saat berusia 10 tahun. Karena memiliki pilihan yang berbeda, Seo tidak pandai dalam masalah pertemanan maupun percintaan. Namun Namsun telah membuatnya penasaran hingga ingin mengetahui keduanya lebih dalam. Setelah itu Seo mendapat panggilan dari Mary Kim kalau Gumju telah mempermainkan mereka, di mana pasien yang berbaring di rumah sakit hanyalah palsu. Tentu itu membuat Seo marah dan menyuruh anak buahnya mencari informasi mengenai Gumju serta mengawasi semua anggota keluarganya, sebab Seo akan mengeksekusi putri Gumju. Padahal orang yang dicari selama ini ada di hadapannya. Di sisi lain, Hye-si telah bekerja sama dengan Gumju. Ia diberi lokasi keberadaan Taeri melalui koper yang sudah ditanam alat pelacak. Akhirnya Hye-si berhasil menangkapnya dan diberitahu kalau Gangsu telah dieksekusi. Untuk itu Taeri harus bersikap kooperatif tanpa menyewa pengacara jika tidak ingin nasibnya seperti Gangsu. 도망가면 더 빨리 죽어. 그 새끼들한테 잡혀서. Sementara itu Seo kembali dihubungi Beom agar segera menemukan narkoboy yang hilang. Bahkan Seo sangat marah ketika dipanggil Anton, yang merupakan nama tukang pentol, yang merupakan nama kecilnya saat di Rusia dahulu. 나 안톤 아니야, 루시오야! Mulai malam ini, Namsun akan tinggal di rumah Hye-si sementara waktu, demi menjaga identitasnya dari Seo kalau sebenarnya putri Gumju. Selain itu, Gumju juga mengirim pengawal untuk menjaga Banggo dan Nam-in. Bahkan seorang kurir juga harus diperiksa lebih dahulu. 밖에서 정속 따위 하지 마. Di ruangan interogasi, Taeri mengaku mendapat perintah dari Mary Kim. Sebenarnya dia hanya satu dari sekian banyak orang yang mendapat tugas menyebarkan narkoboy berkedok obat diet. Dan penawar yang digunakan terbuat dari darah Anaspidea. Akhirnya Hye-si akan membebaskan Taeri dengan syarat harus mendatangi Mary Kim lalu mengaku mencoba kabur setelah menjual obat penawar secara diam-diam. Dengan menyerahkan semua uang miliknya, Mary Kim akan percaya. Setelah itu Taeri harus mengambil daftar pembelian obat diet di Korea. Di sisi lain, Jak Samun yang merupakan salah satu anggota Harry Tank baru mengetahui jika Seo yang merupakan pimpinan Harry Tank adalah mafia Rusia sekaligus pengedar narkoboy. Hal itu pun membuat Jak Samun sangat marah ketika Seo berkunjung, tetapi Seo justru menghajarnya serta memberitahu kalau Jak Samun juga sudah mengkonsumsi narkoboy tersebut beberapa kali. Bahkan Seo mengancam bisa saja membunuh putri serta selingkuhannya di luar negeri, sehingga membuat Jak Samun tidak berkutik. Kini para pimpinan telah berpihak kepada Seo, termasuk jaksa, hakim, hingga ketua kepolisian. Sehingga surat penangkapan Seo tidak akan bisa keluar, kecuali bisa membuktikan jika narkoboy tersebut memang berasal dari perusahaan Donggo. 영장 청구 거절될까요? 그 물증에 나왔다는 증거, 그게 없으면 Setelah itu, Hye-si dan rekan-rekannya sempat menikmati masakan Namsun. Masakan itu membuat Hye-si sangat menikmatinya, padahal rekan-rekannya menganggap itu adalah makanan paling tidak enak. Ternyata cinta bukan hanya membutakan mata, tapi juga menghilangkan indera perasa.
Di sisi lain, Brensong mengutus Hangdo untuk mengikuti Gumju, namun justru ketahuan sehingga Brensong disuruh datang menemuinya untuk menanyakan alasan mengikutinya selama ini. Ia mengira Brensong bekerja sama dengan Seo, tapi ternyata dia tidak tahu apapun, bahkan mengira Gumju berpura-pura diopname hanya demi mencari perhatian darinya. Untuk itu ia mengajaknya berpacaran. 왜 날 미행했어? 나랑 사귀읍시다. Tak lama kemudian, Hye-sik membawakan jaket yang digunakan Seo untuk menyelundupkan narkoboy. Gumju akan menyiarkan berita tersebut di stasiun TV miliknya. Namun sekretaris Jung yang akan menyiarkan berita tersebut telah diculik saat menaiki taksi. Si pelaku berpura-pura sebagai sekretaris Jung jika sedang tidak enak badan. Ternyata itu adalah perbuatan Seo. Ia mengancam akan menyakiti adiknya yang belajar di luar negeri jika sekretaris Jung tidak mau mengikuti perintahnya. Di mana saat ini berita akan segera disiarkan. Dengan tanpa ditutup-tutupi, berita narkoboy buatan Seo telah dibongkar kedoknya, sehingga Seo menyuruh tim pemasaran dan hukum agar menggugat berita tersebut seolah palsu serta tidak masuk akal. Selain itu, Seo juga menyuruh sekretarisnya memberikan uang duka terhadap karyawan yang meninggal agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tindakan Hye-sik yang memberikan jaket ke reporter untuk disiarkan pun mendapat marah dari atasannya. Tetapi Hye-sik tidak peduli jika harus disekors. Yang pasti ia akan menangkap mereka bagaimanapun caranya. Sementara para petinggi yang ikut dalam klub Harry Tank mulai gelisah. Mereka telah dijebak Seo agar ikut terlibat. Identitas dan percakapan mereka telah disadap. Untuk itu Seo memperingatkan mereka serta menyuruh Jaksa Moon mencari tahu informasi mengenai Putri Gumju yang sempat hilang dan sudah ditemukan. Saat ini Namsun menyelinap ke ruangan Seo untuk mengkopi semua data rahasianya, yang mana ponsel itu sering digunakan untuk berkomunikasi dengan mafia Rusia. Salinan itu lalu diberikan kepada Hye-sik untuk diselidiki. Di sana terdapat satu nomor Korea yang sering dihubungi oleh Seo, dia adalah Beom, dan yang lainnya merupakan nomor Rusia. Seo telah mengajak Namsun pergi menemui Beom, akan tetapi Namsun diminta keluar sebab ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Saat itulah Namsun mengelilingi tempat itu dengan kamera di jam tangannya. Ia tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang digunakan untuk penelitian narkoboy. Sementara Beom menyuruh Seo segera menyerahkan obat penawar kepada Pavel. Tetapi Seo menolak sebab obat itu merupakan hasil penelitiannya sendiri. Pavel hanya berbisnis narkoboy, sedangkan dirinya berbisnis obat penawar. Kini Seo tidak takut dengan Pavel sebab ada Namsun di sisinya. 그 누구도 날 함부로 할 수 없어. Lalu malam harinya sekretaris Jung diperintahkan untuk memberikan klarifikasi bahwa berita tentang narkoboy yang ia siarkan adalah kebohongan. Jika tidak, maka adiknya yang belajar di luar negeri akan dalam bahaya. Sementara Tairi telah menyerahkan uangnya kepada Mary Kim kalau uang tersebut berasal dari pelanggan yang membeli obat penawar, sambil meminta maaf karena sempat kabur setelah melihat uang sebanyak itu. Akhirnya Mary Kim akan memaafkannya tanpa menyadari jika ada pelacak di koper tersebut. Saat ini Namsun sedang menyogok Nona Baik dengan berbagai pertanyaan polos. Dari sinilah Namsun bisa mendapat informasi kalau Anaspedia yang merupakan bahan dasar obat penawar telah diimpor dari Filipina dan Taiwan. Barang tersebut akan tiba di Busan setiap tanggal 25. Di saat yang sama, anak buah Seo akan mengincar Bugil demi bisa mengancam Gumju. Sayangnya mereka salah sasaran sehingga justru babak belur sendiri. Sementara Junhee memberanikan diri menemui Pak Jong di rumah sakit dengan mengaku sebagai kekasih Bugil. Alhasil mereka saling bertengkar, tapi perkelahian itu kok mirip seperti ular yang sedang kawin. Setelah itu Junhee mendatangi Bugil bahwa semua masalah sudah dibereskan. Kini mereka bisa saling mencintai tanpa ada dinding pembatas. Bahkan setelah itu mereka nonton film bersama, tapi ketika hendak berciuman tiba-tiba Gumdong datang dengan penuh amarah.
Di sisi lain, Seo mendapat kabar jika pekerja di Donggo yang menjadi korban telah mendapat bantuan dari Namsun. Akhirnya adik korban didatangkan untuk mendengar kesaksiannya secara langsung jika memang benar seseorang bernama Namsun telah membantu keluarganya. Ketika meminta kontaknya yang bisa dihubungi, ternyata orang tersebut adalah Testeng. Bahkan bocah itu juga mengenalinya melalui foto. Tentu itu membuat Seo marah, kecewa, dan sakit hati sebab sudah dikhianati. Untuk itu ia bertekad akan membunuhnya. Sementara Sekretaris Jung akan memulai siaran berita tentang narkoboy perusahaan Donggo. Namun ia tampak resah gelisah sehingga Gumju mengajaknya berbicara berdua. Akhirnya Sekretaris Jung memberitahu ancaman yang dilakukan Seo kepadanya, membuat Gumju meminta maaf sebab sudah menjadi penyebab keluarganya dalam bahaya. Ia lalu meminta bantuan Opulentia untuk menjaga adik Sekretaris Jung di luar negeri. Dengan begitu Sekretaris Jung bisa tenang dalam menyampaikan berita. Tapi dibalik semua itu, Hye-si diperintahkan untuk menghentikan penyelidikan. Seketika ia memutuskan mengundurkan diri demi menyelidiki masalah ini sendirian. Bahkan akan merekrut rekan-rekannya sehingga mereka bersedia keluar dari kepolisian demi bayaran tanpa potongan pajak. Bahkan Gumju mempersilahkan mereka untuk menjadikan rumahnya sebagai markas dengan menyiapkan ruangan rahasia serta berbagai fasilitas. Saat di depan wartawan, Seo mengaku kalau berita yang disiarkan Gumju TV hanyalah kebohongan dengan membuktikan kalau jaket pakar yang diproduksi perusahaan Donggo tidak mengandung narkoboy. Ia menganggap Gumju sengaja membuat berita kebohongan demi menjatuhkan perusahaannya. Bahkan secara terang-terangan menuduh Gumju adalah pusat dari kejahatan itu sendiri. 전 마약을 유통하지 않습니다. 그 여자가 악의 축입니다. Sementara itu, Gumju akan mengajak semua anggota keluarga untuk pergi ke Busan untuk mencari informasi mengenai Anaspedia, mengingat mereka sedang dalam bahaya dan harus berada dalam jangkauannya. Apalagi para lelaki di keluarga mereka sangat tidak berdaya, namun Bugil tidak akan ikut sebab lebih memilih berkencan bersama kekasihnya. 난 안 가. 너희들끼리 다녀와. 나 여행 안 가. 자네 이따 볼게. Saat ini, Jaksamun diundang salah satu stasiun TV untuk membahas kasus narkoboy di perusahaan Donggo. Tetapi Jaksamun menyangkal semua tuduhan tersebut. Namun sayangnya, Hye-si dan rekan-rekannya telah menyelinap ke studio lalu menyadap siaran demi menampilkan beberapa bukti tentang narkoboy di perusahaan Donggo. Akibat kejadian tersebut, Hye-si dan rekan-rekannya ditahan di kantor polisi. Sementara perjalanan keluarga Gumju ke Busan telah berjalan lancar. Namsun sangat terkejut kalau Bugol alias ibu Mongolianya ada di sana. Ternyata Gumju telah menyiapkan kejutan tersebut demi mengurangi kerinduan Namsun terhadap Bugol. Sayangnya Pagol alias Papa Mongolia tidak bisa datang karena sakit. 잘 먹겠습니다. 드세요. 자, 맛있게 드세요. Setelah itu Namsun mengajak Bugol bersenang-senang di berbagai wahana dan wisata, yang mana di Mongolia tidak ada tempat-tempat wisata seperti di Busan. Gumju telah mendapat kabar dari informannya kalau 2 ton Anaspedia akan tiba di Busan. Barang tersebut akan disimpan 1 hari sebelum dikirim ke Seoul. Tapi siapa sangka justru melihat Brensong, sehingga membuatnya heran siapakah dia sebenarnya dan mengapa berada di Busan. Pada akhirnya Brensong mengaku jika menjadi yatim piatu sejak kecil. Lalu suatu hari ia naik kapal penangkapan ikan hingga sampai ke Rusia. Di sana Brensong bekerja menjual kue. Saat itulah ia bisa berada di salah satu foto Seo ketika di Rusia. Meski begitu, Brensong tidak mengenali Seo sama sekali. Setiap merasa bersedih, ia akan kembali ke kampung kelahirannya di Busan. Siapa sangka kebersamaan mereka membuat Bangku cemburu lalu segera pergi. Di rumah sakit, Bugil datang dengan pengacara untuk gugatan cerai terhadap Pak Jong. Namun dia justru menganggap Bugil sebagai penjinah dan akan menuntut balik. Sayangnya hukum perzinahan telah dihapus di negara tersebut. 그 간통남 새끼 꽉 집어 쳐놔야 되는데. 왜 이러세요? Sementara kehidupan Hwaja kini semakin membaik, bahkan aura positif mulai terpancar di wajahnya. Namun setelah berkumpul dengan teman-temannya, anak buah Seo menusuknya di tengah perjalanan, sehingga membuatnya terkapar dengan berlumur darah. Dalam kondisi sekarat, Hwaja berusaha menghubungi Gumju, namun Seo datang untuk merebut ponselnya. Seo juga telah mengutus anak buahnya demi menculik Junhee, bahkan menentang nenek birahi untuk datang menyelamatkannya. Alhasil mereka semua babak belur dihajar Bugil.
sementara Hesi dan rekan-rekannya dibebaskan dari penjara. Direktur kepolisian yang baru sudah terpilih yaitu Direktur Lee, sehingga kini Seo ditetapkan sebagai buronan dan mereka dipersilakan kembali bertugas sebagai detektif. Malam harinya Seo mendapat kabar dari Mary Kim kalau investigasi terhadap perusahaan Donggo kembali dibuka. Hakim Huang dan Jaksa Moon telah ditangkap kepolisian, sehingga semua sudah berakhir. Kabar itu pun membuat Seo nekat mengkonsumsi semua narkoboy demi mendapat kekuatan super, lalu menghabisi Direktur Lee bersama pengawalnya. Seo juga mengirim pesan peringatan kepada Namsun menggunakan ponsel Huaja kalau dia sudah meninggoy karena berbohong tentang Namsun dan sekarang giliranmu. 이제 네 차례야. Berita penyerangan terhadap Direktur Lee telah disiarkan, namun saat ini keberadaan Direktur Lee masih belum ditemukan. Semua ini membuat Tae-si yakin kalau pelakunya adalah Seo. Saat ini Gumju, Namsun, dan keluarganya telah memberikan penghormatan terakhir untuk Huaja. Mereka telah menganggapnya seperti anggota keluarga. Oleh karena itu, Gumju bertekad akan menangkap Seo beserta para antek-anteknya. Tapi dalam keadaan tersebut, Banggo justru menanyakan apakah Gumju punya kekasih, sebab sebelumnya melihatnya bersama seorang pria. Tentu Gumju menyangkal karena pria itu adalah Brensong, seorang penipu. Semua ini membuat Banggo merasa lega, bahkan tidak rela jika Gumju melakukan hal berbahaya dan meninggal. 그게 무슨 말이야? 당신 왜 죽어? 너 중간이 없니? Di saat yang sama, Namsun mendapat kabar dari Jongnim, yang merupakan keluarga dari karyawan Donggo yang meninggal, bahwa beberapa hari lalu Seo mengajaknya bertemu untuk menanyakan tentang Namsun. Dari sanalah Namsun sadar bahwa penyamarannya sudah ketahuan. Ia lalu memberitahu masalah tersebut kepada sang ibu. Setelah mendapat izin dari ibunya, Namsun juga datang ke kantor polisi untuk memberitahu Hesik, bahkan menghubungi Seo dan menganggapnya sebagai pengecut, yang mana saat ini Seo juga sudah membunuh Beom. 왜 날 안 죽이고 다른 사람들 죽이고 있냐? 비겁하게? 너 사람 아주 기분 나쁘게 만드는 재주가 있네. Akibatnya, ia mendapat panggilan dari tangan kanan Pavel untuk melakukan tes Harbom, di mana tes Harbom adalah nama bom nuklir Rusia. Meski begitu, Seo tidak takut dengan Pavel. Kebetulan saat itu Hesi dan rekan-rekannya sudah menyadap ponsel Seo sehingga mendengar percakapan tersebut. Seo lalu menghubungi Pak Yon agar mengamankan Dr. Choi yang merupakan pembuat narkoboy. Namsun yang melihatnya pun sadar jika pernah melihatnya di lab tempo hari. Untuk itu mereka harus menangkapnya. Setelah semua diamankan, Seo kembali menghubungi tangan kanan Pavel. Jika dirinya dan Dr. Choi tertangkap kepolisian, maka semua akan berakhir, termasuk narkoboy Pavel yang hilang dan juga penawarnya. Untuk itu, Seo meminta Pavel melindunginya bagaimanapun caranya, lalu akan memberitahu keberadaan Dr. Choi saat ini. 에슬림이냐 빠이마요지. 또 부쇼. 파벨들은 잘 쏴주민이야. 이제 부스 열심히. Selain itu, Seo juga menyuruh anak buahnya menghabisi semua keluarga Namsun, termasuk Bugol. Tapi saat itu Namsun bergerak cepat untuk merebut Dr. Choi yang bersembunyi di toko lebih dulu, sehingga anak buah Pavel tidak menemukan keberadaannya. Setelah itu, Namsun juga memberitahu Nona Baik kalau dirinya adalah mata-mata dan Seo merupakan mafia Rusia yang menyelundupkan narkoboy. Semua fakta ini pun membuat Nona Baik ketakutan, tapi dia tidak akan ditangkap sebab tidak tahu apapun. Namsun segera pergi ke ruangan Seo untuk mencari formulir pembuatan penawar, namun sayangnya tidak ditemukan. Di sisi lain, Banggo mendatangi Pak Jong bersama Nam-in untuk membujuk agar mengikhlaskan Bugil bersama kekasih barunya. Mereka bisa tinggal bersama sebagai pria du Jangblu, duda lajang jomblo. Sementara Bugol akan kembali ke tempat asalnya, namun seseorang tiba-tiba menghampirinya dan memberikan hadiah. Setelah itu, Namsun mendapat kabar dari Seo kalau Bugol ada padanya dan menyuruh Namsun datang sendirian jika tidak ingin kehilangan dia. Hesi yang mendengar melalui penyadap pun berniat ikut, namun Namsun melarangnya. Pada akhirnya Namsun datang seorang diri dan Seo memberitahu kalau sudah memberikan hadiah kepada Bugol sebuah tas berisi bom. Ia menyuruh Namsun mengkonsumsi narkoboy serta bertahan selama 1 jam tanpa air. Jika berhasil, maka sensor yang ada di bawah botol tidak akan bekerja sehingga bom tidak akan meledak.
Akhirnya Namsun langsung mengkonsumsi narkoboy tersebut demi menyelamatkan Bugol. Namun narkoboy itu memiliki efek yang sangat luar biasa hingga membuat Namsun mengalami sesak nafas. Sementara Gumju pergi ke tempat Susan. Setelah mendapat informasi kalau Susan adalah orang yang mencuci uang Sio, ia menghajar semua anak buahnya serta menanyakan keberadaan Brensong yang juga komplotan mereka. Setelah itu Gumju akhirnya bertemu Brensong. Namun saat menanyakan identitasnya yang sebenarnya, Gumju mendapat rekaman video Namsun yang sedang sekarat, sehingga segera menyusul serta menghubungi Hesi. Ketika dalam perjalanan, Gumju merasakan sakit yang dirasa Namsun. Sio sempat menghubunginya kalau Namsun akan meninggoy karena tidak bisa minum air, membuat Gumju segera mencari air di sekitar area tersebut. Ia segera meminum air demi membangunkan Namsun dengan sinkronisasi. Rupanya hal itu juga dirasakan Bugil, padahal saat itu ia sedang berkencan, sehingga segera menghubungi Gumju untuk menanyakan apa yang terjadi, serta memberitahu kalau sinkronisasi hanya bisa dilakukan ketika menggunakan kekuatan. Akhirnya Gumju menggunakan segenap kekuatan untuk mengangkat patung raksasa, sehingga terjadilah sinkronisasi antara mereka bertiga dan berhasil membuat Namsun kembali sadar. Kejadian ini pun membuat Sio segera mengkonsumsi narkoboy dan menyerang Namsun. Saat itu Namsun tidak bisa menggunakan kekuatannya sebab jumlah narkoboy yang diminum sebelumnya terlalu banyak. Meski begitu, Namsun masih sempat melukainya, dan Hesi juga tiba di sana sehingga membuatnya segera melarikan diri. Namsun sempat memberitahu adanya bom di pesawat yang dinaiki Bugol, membuat Hesi segera menghubungi tim khusus untuk menanganinya, lalu segera membawa Namsun ke rumah sakit. Hesi lalu pergi ke perusahaan Donggo untuk mengambil obat penawar. Dengan obat tersebut, Namsun kini bisa membaik. Sementara Bugil harus mendapat CPR setelah menggunakan semua kekuatannya. Pak Jong yang sempat menjenguknya pun tak sengaja melihat Junhee dengan penuh rasa cemas. Akhirnya Pak Jong mengajaknya berbicara berdua, bahkan merestui hubungan mereka setelah melihat betapa besarnya perasaan Junhee kepada Bugil. Di saat yang sama, Mary Kim juga telah ditangkap kepolisian setelah Tairi melaporkan lokasi mereka. Lalu keesokan harinya, Hesi, Namsun, dan detektif lainnya berhasil melacak keberadaan Sio. Mereka segera ke sana untuk menangkapnya, namun di saat yang sama Pavel telah mengirim seseorang untuk membunuh Sio, dan orang tersebut adalah Binbin, alias sahabat Sio saat kecil. Dahulu Sio dan Binbin merupakan anak-anak yang ditangkap Pavel untuk dididik menjadi pasukannya. Mereka berjanji akan selalu melindungi satu sama lain hingga suatu hari mereka berusaha kabur dari uji coba gila Pavel. Tetapi pelarian itu gagal, lalu Binbin akhirnya dikirim ke Hungaria untuk bertemu Pavel secara langsung. Selama ini Sio mengira Binbin sudah dibunuh karena berkhianat, tapi ternyata saat ini sahabatnya itu kembali untuk membunuhnya. Namun bagaimanapun Binbin tidak tega melakukannya dan memberikan pistolnya kepada Sio. Saat itu kepolisian telah tiba sehingga ia segera pergi, sedangkan Sio memutuskan untuk bunuh diri. Sementara Gumju berusaha membujuk Dr. Choi agar mau memberikan resep penawar. Awalnya Dr. Choi menolak, namun setelah diiming-imingi akan diberi penghargaan membuatnya berubah pikiran. Hari berganti, Hesi dan rekan-rekannya telah mendapat penghargaan atas kinerjanya selama ini. Sedangkan Namsun resmi diangkat sebagai polisi karena dedikasinya dalam mengusut kejahatan. Lalu malam harinya Namsun dan seluruh keluarga besar makan bersama. Bugil juga sudah sehat kembali. Ia menyuruh Gumju dan Banggo kembali rujuk. Mengingat Namsun juga sudah kembali, maka Banggo tidak perlu merasa bersalah lagi. Selain itu mereka berniat menikahkan Namsun dengan Hesik, sebab mereka makin lengket bagaikan upil. Pada akhirnya pertemuan antar keluarga itu telah dilakukan untuk membahas pernikahan Namsun dan Hesi. Orang tua Hesi pun langsung setuju karena Namsun terlahir dari keluarga sultan. 강서방 명의로. Sementara Hyunsu kini telah kembali menjadi gembel setelah karirnya mengalami kemerosotan. Mantan kekasihnya yaitu Buno sempat menghampirinya, padahal dulunya mereka selalu bersama dan berbagi makanan dan tempat tinggal. Namun saat menjadi artis, Hyunsu bersikap angkuh bahkan tidak pernah mengakuinya. Mungkin sebab alasan itulah dia kini kembali menggembel. Di sisi lain, Gumju mendapat informasi alasan Nos datang ke Korea, di mana Nos adalah pembunuh paling kejam yang dimiliki Pavel.
sekaligus kandidat pengganti Pavel sebagai ketua mafia Rusia. Ternyata Nos sengaja dikirim ke Korea untuk belajar pencucian uang. Sayangnya hingga sampai saat ini mereka belum mengetahui siapakah Nos sebenarnya. Di saat yang sama terlihat Bransong sedang membunuh beberapa orang tanpa alasan yang jelas. Lalu keesokan harinya Gumju mendapat informasi kalau identitas Nos adalah Bransong, orang yang selama ini ia curigai, dan akhirnya film selesai. Kekuatan tidak selalu hadir dari kepalan tangan. Kadang ia tumbuh dari hati yang memilih untuk tidak melukai. Di balik tubuh yang mampu merobohkan dunia, tersimpan jiwa yang belajar menahan diri. Karena kekuatan tanpa kendali hanya akan menjadi bencana bagi diri sendiri. Pada dasarnya, orang yang paling kuat bukan mereka yang mampu mengangkat beban ratusan kilo, tapi mereka yang mampu menahan ego dan gejolak di hati. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.